Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku seiman. Di zaman sekarang ini memang sulit bagi kita semuanya untuk menemukan orang yang benar-benar mempunyai kriteria yang dekat kepada Tuhannya. Seringkali diskusi mata kita ini tertipu oleh penampilan zahirnya, sedangkan yang kita ketahui bahwa orang yang dekat dengan Allah selain daripada para rasul, nabi-nabinya, para aulianya, para kekasihnya yang beribadah itu semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, dan juga merekalah yang menuntun orang-orang yang menuju kehadirat Allah. Seorang wali Allah dalam kehidupan sehari-harinya, mereka itu bisa saja berprofesi sebagai seorang pedagang, seorang ulama, seorang guru sekolah, dan lain-lain. Hanya saja orang-orang tertentu saja yang akan diberi petunjuk oleh Allah dan bisa berjumpa dengan walinya tersebut. Baiklah, saudaraku yang seiman, mempunyai bacaan yang benar yaitu tajwid yang sempurna memang salah satu syarat sahnya seorang menjadi imam di dalam solatnya. Akan tetapi yang lebih penting lagi, ini adalah bagaimana hatinya bisa terus-menerus bersama Allah selama keadaan di dalam solatnya. Hal ini adalah hal yang sangat pokok, karena seorang imam itu akan mempertanggungjawabkannya kelak amalan makmumnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang imam saja bila mana sepanjang solatnya ia mengingat wanita-wanita cantik, mengenang harta, dan juga sejuta persoalan hidup lainnya, apakah pantas dijadikan sebagai imam? Nah, mari kita kutip salah satu kisah dari Imam Al-Ghazali yang menjadi imam salat asar di sebuah masjid. Jadi, beliau baru saja mengajarkan hukum-hukum toharoh bagi wanita yang sedang haid. Namun, tanpa ia sadari, pikiran beliau di saat ia menunaikan salat, ia teringat kepada wanita yang sedang haid. Dan di dalam kisahnya ini, salah seorang yang menjadi makmumnya pada saat itu adalah adik kandungnya sendiri. Begitu beliau selesai salat, adik Imam Al-Ghazali ini kemudian menegurnya. Misal kalau pakai bahasa kita, kenapa abang di rakaat kedua mengingat wanita yang lagi haid? Barulah di sini Imam Al-Ghazali sangat terkejut. Wajar saja, beliau adalah orang yang sangat ahli dalam hukum-hukum Islam, telah hafal Al-Quran dan juga ribuan hadis, telah berpuluh tahun menjadi imam. Baru sekarang ini beliau mengetahui kekeliruannya selama ini. Kemudian beliau berkata kepada adiknya tersebut, "Tajam sekali mata hatimu. Mulai saat ini aku berguru kepadamu." Nah, di sini Imam Al-Ghazali saja yang terkenal akan ilmu syariat mengakui bahwa harus belajar lagi kepada adiknya yang ahli tasawuf bagaimana menjadi seorang imam yang sah. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, lalu bagaimana dengan imam-imam di zaman sekarang ini yang hanya mengandalkan kefasihannya? Mungkin ini tak perlu dijawab. Semua kembali pada diri kita masing-masing untuk berusaha memperbaikinya. Sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya, video ini bukan bertujuan untuk menyalahkan atau tidak boleh menjadi imam, bukan seperti itu.
Akan tetapi mari kita sama-sama belajar untuk memperdalam ilmu Allah yang sangat luas ini. Sebab bacaan tetaplah menjadi bacaan, dan hafalan itu pun tetap akan menjadi hafalan. Seorang hamba membaca tetaplah akan menjadi hamba membaca, jikalau pengetahuannya tidak juga ia tingkatkan. Jadi idealnya setelah kita fasih mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka sudah tiba saatnya untuk memfasihkan hati kita ini dalam mengingatnya. Seperti kata Nabi, yang zuru ala qulubikum, Allah itu memandang hati kamu. Sekianlah, sallallahu ala Muhammad, wallahu alam bissawab.